Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Abdul Azam. Saya dari Pendidikan Bahasa Arab semester 4 membuat video ini guna memenuhi tugas dari Pak Nasiruddin tentang mata kuliah Al-Qiraah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan halaman 69 dan selanjutnya. Yang pertama, as-sadisu al-la'nu. Yang keenam, yaitu mencela. Fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'aini. Janganlah sampai engkau mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu hewan atau makanan atau orang lain. Wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblati bisyirkin aw kufrin aw nifakin. Dan jangan engkau mudah memastikan seseorang yang menghadap kiblat itu sebagai orang kafir ataupun orang yang munafik. Fa inna mutali'a ala sarairi wallahu ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itu yang Maha mengetahui. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Dan jangan sesekali kita mencampuri urusan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annaka yaumal qiyamati la yuqalu lak. Maka ketahuilah bahwasanya pada hari kiamat nanti la yuqalu lak, kamu tidak akan ditanya, lima lam tal'ana fulan, kenapa kamu tidak mencela dia? Terus walima sakatta anhu, dan kenapa kamu mendiamkannya? Bal laulam tal'ana iblisa tula umrika falam tasghul lisanika bidzikrihi lam tus'al anhu walam tutolak bihi yaumal qiyamah. Bahkan ketika kita mencela iblis pun sepanjang umur kita tidak akan ditanya tentang hal itu. Wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala, dan jika kita mencela salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tulibu bihi wa su'ilta anhu, dan maka kamu ataupun kita akan dituntut olehnya. Maksudnya sesuatu yang kita cela yang dari hewan atau makanan atau orang lain itu. Wala tadumanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadummu ta'amar radi'a qattun bal kana idza astaha syai'an akalahu wa illa tarakahu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika beliau tidak menyukai suatu makanan, maka dia akan meninggalkannya. Jika beliau suka maka beliau makan, apabila beliau tidak suka maka akan ditinggalkan. Materi asabi, du'a'u alal khalaq, du'a'u alal khalqi. Wahfad lisanaka anid du'a'i ala ahadin min khalqillahi ta'ala. Nah, yang ketujuh yaitu mendoakan keburukan bagi orang lain. Wahfad lisanaka, peliharalah lidahmu ala anid du'a'i ala ahadin min khalqillah. Untuk tidak mendoakan keburukan bagi suatu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzalama maka fakilla amruhu ilallahi ta'ala. Dan apabila ada orang yang menganiaya kita, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi haditsin, pada suatu hadis, inna madzaluma la yad'u ala dzalimihi hatta yukafi'ahu thumma yabqa lidzalimi fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah.
Nah, dalam arti seorang yang dianiaya yang mendoakan seseorang yang dianiaya mendoakan keburukan bagi yang penganiaya dirinya sehingga menjadi imbang. Kemudian yang menganiaya masih memiliki satu kelebihan yang bisa ia tuntut kepadanya pada hari kiamat. Jadi orang yang menganiaya kita ketika kita mendoakan keburukan bagi dia, maka dia masih mempunyai satu kelebihan untuk menuntut kita di hari kiamat nanti. Fala tumazih ahadan fa in mazahuka fala tujibhum wa arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Dan apabila ada seseorang yang ingin mengajak kita untuk bercanda, maka ada orang yang mengajak kita bercanda, sebaiknya jangan kita balas sehingga orang tersebut mencari atau sampai mereka membicarakan hal yang lain. Fahadhihi majami'u afatul lisan, dan semua itu merupakan catat yang terdapat pada lisan kita. Wala yu'inuka alaihi illal uzlatu au mulazamatu somti ila biqadri darurah. Yang perlu kita lakukan adalah mengasingkan diri atau senantiasa diam kecuali dalam keadaan yang darurat. Wa kana Abu Bakr yadau hajaran fi fihi liyamna'uhu dalika minal kalami bi ghairi darurah. Diceritakan bahwa karena Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu meletakkan batu di mulutnya agar tidak berbicara kecuali pada saat yang perlu saja. Wa yusirru ila lisani fayaqul, dan ia menunjukkan kepada lisannya dan berkata, hadzal ladzi awradani al-mawarida kullaha fahtariz minhu bijahdika fa innahu aqwa asbabi halakika fid dunya wal akhirah. Dan beliau menunjukkan lidahnya berkata, inilah yang menjadi segala sumber bagiku, kekanglah ia sekuat tenagamu, karena itu merupakan faktor utama yang membuatmu celaka di dunia dan di akhirat. Wa ammal batanu fahfadhu min tanawulil harami wa syubhat. Begitu juga dengan perut, jagalah ia, maka jangan kau isi ia dengan barang yang haram ataupun syubhat. Wahris ala talabil halal, berusahalah untuk mencari yang halal. Fa inna sab'a yuqsi al-qalba, sesungguhnya kenyang itu mematikan hati. Wa yufsidud dahna, dan merusak akal. Wa yubtilul hifdha, dan menghilangkan hafalan. Wa yuskilul a'da'a anil ibadati wal ilmi, serta memberatkan anggota badan untuk beribadah dan menuntut ilmu. Wa yuqawwi as-sahwata, dan memperkuat syahwat. Wa yansuru junudas syaitan, syahwat, dan serta membantu tentara-tentara setan untuk berbuat hal yang maksiat. Seperti itu. Wasaba'u minal halali mabda'u kulli syarrin fakaifa minal haram. Jika kenyang dari makanan halal merupakan awal dari segala keburukan, lalu
Fa kaifa minal haram? Lalu bagaimana dengan makanan yang haram? Wa talabul halali faridatun ala kulli muslimin wa ibadatu wal ilmu ma akli harami kal bina'i ala sirjain. Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Beribadah dan menuntut ilmu juga, yang menuntut ilmu yang disertai mengkonsumsi makanan yang haram seperti membangun di atas kotoran hewan. Amal ma'lumu fadhahirun wa amal madnunu bi'alamatin. Apa yang sudah diketahui tampak jelas secara lahir dan batin, sementara yang bersifat dugaan tampak dengan adanya ciri-ciri. Wa huwa malu sultani wa ummaluhu. Misalnya harta penguasa dan para pekerjanya. Faqad dzakarna madakhil syubhati wal halali wal haram fi kitabi mufradin min kitabi Ihya'i Ulumuddin. Fa'alaika bitalabihi fa inna ma'rifatal halali wa talabi faridatun ala kulli muslimin kas-sholawati wal khamsah. Kami telah menyebutkan faqad dzakarna, kami telah menyebutkan madakhil syubhat wal haram, perkara yang terkait tentang masalah syubhat dan haram, syubhat halal dan haram dalam suatu kajian minal kitab Ihya'i Ulumuddin, yaitu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika bitalabihi, dan pelajarilah kitab tersebut. Fa'inna ma'rifatal halali wa talabuhu faridatun, karena sesungguhnya mengetahui hal yang halal dan haram wajib hukumnya bagi setiap wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslimin kasolawatil khamsah, seperti sholat 5 waktu. Mungkin sedikit penjelasan atau singkatan dari apa yang telah saya baca tadi. Yang pertama yaitu mencela. Sebagai manusia kita tidak dianjurkan untuk mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mendoakan keburukan bagi orang lain. Mendoakan keburukan bagi orang lain juga tidak dianjurkan bagi kita kaum muslimin. Nah, yang selanjutnya yaitu bercanda, mengejek dan menghina orang. Bercanda sewajarnya saja, menghina juga jangan, ataupun mengejek, karena bercanda kalau berlebihan juga tidak baik. Karena orang yang sering bercanda itu, maka dia akan menganggap segala sesuatu itu dengan hal yang remeh. Contohnya, dia akan mengira seseorang yang sering bercanda, dia tidak akan pernah serius dalam hidupnya. Mungkin seperti itu. Dan kemudian perkara dalam perut. Perkara perut ini kalau kita makan ya jangan sampai kekenyangan, maksudnya ya kalau udah merasa kenyang berhenti, dan diusahakan untuk makan sesuatu yang halal. Kalau dalam buku yang saya baca tadi, jika kita makan sesuatu yang halal untuk berlebihan, maksudnya kekenyangan, maka itu adalah akar permasalahan untuk sesuatu perbuatan yang maksiat. Nah, bagaimana kalau kita memasukkan atau memakan barang yang haram? Nah, gitu, seperti itu. Pasti akan sangat banyak sekali mudarat yang ditemukan. Mungkin sekian penjelasan saya pada video ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video saya. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.